pengalaman saya pribadi, EF yang paling kencang buat bencana itu apel sama itu. Sama telur. Sama telur. Oke. Jadi harus bisa melihat situasi dan kondisi dari burung tersebut ya. Harus berhati-hati ya memberikan extra fooding karena nanti khawatirnya baru mabung, ambrol lagi gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi share pengalaman tentang extra fooding terbaik untuk kenari. Jadi kenari itu adalah adalah hewan pemakan biji, yang mana biji tersebut adalah sebagai makanan pokok. Makanan pokok sehari-hari seperti halnya nasi. Dalam kandungan biji tersebut itu ada berbagai macam biji-bijian. Di antaranya adalah kenari seed, biji sawi, niger, ada sawi millet putih, ada millet merah. Pada intinya itu ya untuk susunan dari komposisi pakan kenari biji-bijiannya ya. Jadi itu paling tidak ada 3 minimal. Ada kenari seed, niger, dan biji sawi, itu udah cukup. Dan sebenarnya sih kalau mau double aja pakai kenari seed sudah cukup. Ada yang menerapkan seperti itu, hanya mainnya nanti di nigernya ketika suhunya itu naik turun gitu ya bos ya. Oke. Dan extra fooding bos, extra fooding itu jadi posisinya di sini sebagai makanan tambahan. Oke. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Fikram Bahrain. Lagi apa, Bos? Mau masak jagung ini. Oh, mau jual jagung bakar? Rebus. Ya, oke. Nah, jagung yang pertama. Jagung adalah makanan extra fooding yang sangat penting bagi kenari. Jadi ini bisa diberikan kalau di sini berapa hari sekali dalam setiap minggu? Kalau saya 2 hari sekali paling enggak. 2 hari sekali kasih ini ya? Ya kalau misalnya lagi lolo ya setiap hari. Lolo setiap hari ya. Untuk loloannya. Nah jagung ini diberikan pada semua burung. Sebenarnya enggak Pak. Hah? Kita lihat kondisi burungnya itu sudah siap makan jagung apa belum. Kalau misalnya kayak pejantan itu kan kemarin ada yang nanya itu, ya Mas, burung saya udah gacor ini yang habis mabung, kira-kira perlu ditambah apa, apel atau telur? Nah, saya sarankan main jagung sama sawi dulu seperti itu. Oke. Karena kalau kita salah memberikan atau istilahnya terburu-buru ngasih yang terlalu kencang, nanti burungnya resikonya ambrol lagi seperti itu. Terlalu kencang itu di sini apa? Telur ya? Kalau pengalaman saya pribadi, yang paling kencang buat bencana itu apel sama itu. Sama telur. Oke. Jadi harus bisa melihat situasi dan kondisi dari burung tersebut ya. Apakah dia sudah membutuhkan telur ataupun apel? Ya. Untuk akhir-akhir ini saya jarang pakai apel Mas malam. Saya pakai telur untuk dongkrak, itu mungkin stamina kawin itu ya. Ya. Supaya daya isinya juga burungnya posisinya bagus. Posisi on fire punya Pak Dodi tahu. Kemarin kan pertanyaannya seperti itu. Jadi posisi burung habis mabung, dia baru gacor-gacoran itu belum ada birainya. Jangan terlalu langsung dipaksa biar langsung birahi. Jadi bertahap lebih bagus. Oke. Itu. Jadi bertahap pelan-pelan ya, nggak langsung jeglek gitu. Ya, pelan-pelan. Makanya kemarin saya sarankan cuma main jagung sama sawi, dan sawi itu kan macam-macam. Oke. Kita bisa bisa menggunakannya melihat itu cuaca di tempat kita aja. Misalnya kalau di sini ini cuacanya dingin terus sering hujan, nah saya mainnya sawi yang itu tadi itu, sawi sendok Pak ya. Sawi Pak Coy ya. Jadi
Ya, yang paling aman kalau menurut saya nandur dewi. Karena di situ kita tidak memberikan semprot-semprot ya. Tidak nyemprot-nyemprot. Wah, kalau di sini tidak ada Pak main ini. Apa? Petani sawi ini tapi kalau itu tidak ada. Tapi harganya kalau pas naik bisa. Nah, kalau pas naik itu mungkin, tapi kan di sini kan masih murah. Ya. Jadi ya tetap lebih baik tetap dicuci dulu seperti itu. Ya, cuci direndam ya. Cuci bentar supaya ya kalau boleh milih. Teman-teman bisa milih yang krepes-krepes lubang-lubang ini. Ini bagus ini. Bekas itu dimakan ular. Makan ular itu berarti ini menandakan bahwa ini aman. Aman dikonsumsi. Tapi ini aku bos, nggak begitu berani kalau malam hari, kalau pas hujan. Kalau sapi ini? Beresiko, ini. Jadi saat-saat agak panas gitu berani kalau saya. Ya, kalau misalnya daerahnya atau daerahnya itu daerah panas ya malah bagus itu yang justru sapi putih. Putih malah. Ya, kadarnya tinggi itu. Oke, ini kok diginikan barang jenengan, apakah dia tidak bisa makan nyisil sendiri? Sebenarnya bisa, cuma saya kan risih kalau itu. Oh, karena risih aja ya. Kalau misalnya nggak diapa-apain kan itu burung pasti seperti itu. Maksudnya itu makannya itu sudah gini masih di lipat-lipat nanti kan kandangnya cepat kotor kalau tinggal otomatis ke situ ya. Ya. Ya, seperti itu. Larinya ke kebersihan. Jadi sebenarnya sama aja. Ada yang pakai cara disisir seperti ini, ada yang dibuka-buka situ supaya untuk merangsang burung segera matuk-matuk atau bisa memudahkan dia dalam makan. Oke, selain sawi dan jagung, apa bos? Yang saya dipakai tadi seperti tadi apa itu telur, apel, sama satu lagi itu ada gambas. Wah ini berikutnya adalah gambas. Nah, gambas ini digunakan kalau di sini untuk semua burung atau burung tertentu. Kalau itu cuma buat pejantan itu Pak. Oh pejantan ini ya? Ya buat pejantan, misalnya ada apa itu? Sebenarnya jarang sih kalau pejantan itu larinya buat yang itu, buat yang mau buat lomba seperti itu. Oh biasanya kalau lomba pasti ini ya mainnya? Ya kalau seperti itu. Ini fungsinya apa kalau kenari gantangan? Ya mungkin bisa nambah durasi seperti itu. Meskipun ada hubungannya dengan durasi juga ini? Ada, meskipun nggak 100% tapi sedikit pasti ada lebih. Soalnya kan itu apa ya? Justru nggak menaikkan kalau menurut saya, itu menurunkan birahi kalau begitu. Ini malah menurunkan birahi? Ya. Oke. Jadi bisa memakai gambas. Nanti kalau penyajiannya seperti apa kalau di sini? Nah, misalnya teman-teman mau pakai gambas ya harus dicuci kalau gambas. Soalnya getahnya itu berbahaya itu. Oh, wajib cuci dulu? Ya. Oke, ini temuan baru ya. Jadi cuci dulu itu setelah diiris atau sebelum diiris? Setelah Pak, kan keluar getahnya itu setelah dipotong. Oh ya. Kalau belum dipotong itu belum keluar getahnya. Dan kemarin pertanyaan kan lucu itu kemarin ada yang tanya jagungnya jagung apa Mas? Jagung manis atau jagung? Ya, soalnya kan gimana ya? Kita ngasih makan burung bukan ngasih makan ayam, jadi jagungnya itu ya cari yang jagung manis, kalau bisa yang seperti ini yang bagus, kondisi terbagus ini buat maksudnya kondisi terbagusnya itu nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda ya. Kalau saya ngamati gini tuh bos, ada yang warna putih itu ya, dia nggak begitu suka kayaknya kalau jagung itu ada jagung manis itu kalau saya selama ini beli memang ada jenisnya dua, satu yang besar itu jagungnya itu juga lumayan bagus, asal jangan yang jagung biasa itu kan ada itu jagung biasa itu bukan yang jagung manis tapi posisi masih muda dia katakan jagung manis seperti itu, padahal itu bukan jagung manis. Saya pernah itu beli satu bungkus masih muda-muda ternyata bukan jagung manis, saya makan wah nggak ada rasanya ya. Ya kan dibiasakan apa beda lagi? Ya beda nah Pak. Tetap manis kalau manis. Teman-teman bisa coba ya untuk ngecek jagung ini jagung manis atau tidak. Sebenarnya kalau sudah paham kelihatan banget itu dari apa ya, dari ininya kalau saya lihatnya itu depan. Enggak, ini dari ininya, ini kan kalau yang jagung biasa itu agak pucat seperti itu kalau menurut saya. Oh jadi ada sedikit lebih bagus, lebih rapi, lebih cerah.
Oke bos, sudah kita lihat penyajian dari EFF tadi, berupa jagung, sawi di kandang betina, yang mana posisi jagung di sini sangat penting sekali. Dan ternyata mungkin belum banyak orang yang tahu bagaimana sih cara membedakan jagung manis atau bukan. Secara simpel teman-teman bisa nyuek satu gini, dirasakan manis itu udah terasa banget, beda sama yang biasa rasanya nggak manis ya. Jadi kadang-kadang di kandang kita itu kadang-kadang kenari kita itu nggak begitu suka sama jagungnya, aneh ya, padahal jagung muda baru tapi kok nggak begitu suka. Ternyata ini ya, ternyata di sini ya letak dari kesalahan kita dalam memilih jagung. Bahkan jagung seperti ini yang bagus ini kalau misalnya nggak langsung kita sajikan, misalnya kita diamkan besok terus kok langsung kita kasihkan ke burungnya besok, burungnya juga kurang suka. Soalnya ini kan misalnya model kayak gini tuh Pak, gini kan keluar airnya ini Ya. Nah ketika ini udah besok itu lengket, dan itu malah justru bahaya itu buat burung. Oh gitu ya? Ya. Oke. Jadi ketika kita nemui jagung yang seperti itu, kita wajib mencucinya seperti itu. Ya. Lebih dulu. Jadi yang Kalau yang baru ini kan nggak dicuci, nggak masalah. Soalnya memang nggak ada itu jagung apa itu dikasih pestisida, itu nggak ada. oh ya, nggak ada, memang aman. Cuman kalau udah beberapa hari ya kayak makanan ya. Jadi Berlendir kalau ini. Berlendir, jadi kayak makanan itu kalau bisa dikatakan agak basi gitu ya. Apalagi di dalam plastik dan dengan udara yang tinggi, maka bisa keluar titik air dan akhirnya ngelonyot itu ya. Ya. Itu yang kurang bagus untuk kenari kita. Oke bos, jadi berikutnya adalah pemberian extra fooding ke kenari pada kenari jantan ya. Jadi ini gambas, ini sebelumnya teman-teman harus dicuci dulu supaya hilang untuk lendir-lendirnya, supaya tidak berbahaya untuk kenari. Harus berhati-hati ya memberikan extra fooding, karena nanti khawatirnya baru mabung ambrol lagi gitu ya. Posisi masih dorong ekor ini. Oke. Sebelumnya udah birahi mah. Yes ya. Tapi belum saya buat ngawet, soalnya terlalu dini buat ngawet itu juga resikonya ambrol lagi itu. Oh gitu ya. Jadi harus benar-benar sabar, masih melalui banyak tahapan. Masih pertama kalau udah selesai kita angin-anginkan. Setelah angin-angin lulus kita jemur tipis-tipis. Setelah jemur tipis lulus kita masuk sini dulu olahraga. Nah kalau olahraga udah lulus, sudah enak banget birainya, baru kawin. Nanti kawinnya pasti beda itu Pak, sama yang selesai mabung langsung kawin itu pasti beda. Ya. Kalau udah dikasih makan seperti ini, burungnya diem semua ini, makan semua. Begitu ya. Ya. Oh. Nanti udah kenyang baru genjot, tahu genjrot, baru berisik lagi. Oke. Kalau ini kotorannya kering ya? Ya ini kering bagus ini. Nah berarti kita bisa kasih sayur mungkin. Ini masih apa itu? Gacoran muda, jadi ya makannya masih saatnya itu. Saatnya itu sak karpe. Oke. Alias terserah mau dikasih makan apa aja boleh. Ini seri apa tuh ini? Cuma F1 BB itu Pak. Hah? F1 BB. Maksudnya? Pak masuk. Oh, size gede ya? Ya lumayan ini. Ini berapa ini? Silakan di PM teman-teman. Lepas berapa ini? Belum dilepas, ini baru gacor-gacoran, belum. Tuh. Kalau udah punya nama besok ini. Ini bagus bos. Bagus bos. Keren ini, mantep ini. Gak usah nunggu punya nama lah. Lepas aja sama teman-teman, jantan kok. Besok cetak lagi tuh. Tak pakai apa? Tak pakai apa. Oke, makasih bos. Siap. Sukses selalu untuk Mas Fikra Bahrain, Fin Kanari, Fin Bahrain. Kalau ada apa namanya pertanyaan atau mungkin request konten seperti apa berikutnya, lain waktu kita bahas apa di sini, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya requestkan kepada beliaunya, karena dia sibuk, jadi saya harus menunggu beliaunya rapat dulu dengan orang dalam gitu ya.
Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.